Selamat pagi, selamat datang di Bangun Jiwa. Seperti biasa, saya Yara dan di video kali ini masih tentang Narcissistic Personality Disorder. Dan ini video yang khusus membahas mengenai gimana caranya menghadapi narc di pengadilan. Kalau misalnya Anda sudah sampai di tahap ini, selamat. Tapi jangan lupa, jangan sampai ini loose, jangan sampai ini kepleset tuh kemudian jadi kembali lagi ke posisi awal atau kembali lagi ke kondisi awal. Nah, gimana caranya untuk menghadapi narc di pengadilan? Kita simak sesaat lagi. Oke, kita perlu tahu gimana sih sampai juga akhirnya ke pengadilan kita menggugat narc. Yang pertama biasanya perilaku narc yang mengakibatkan diperlukannya tindakan sidang di pengadilan. Ini biasanya sudah sangat parah dan biasanya sudah melibatkan anak-anak. Kemudian kedua, dari sisi narc sendiri, perlunya narc memenangkan sidang pengadilan untuk menaikkan lagi pamornya, menaikkan lagi image-nya, dan membuktikan bahwa dia mampu mengendalikan segala situasi dan kondisi. Seperti biasa, kita tahu moto mereka adalah "There's nothing I cannot do", ya, "Nothing is beyond my power". Semuanya bisa dikendalikan. Nah, kebanyakan mungkin korban akan menghindari sidang ya, karena mungkin ribet atau terlalu lama dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya hal yang penting, hal yang perlu. Dan 3 area yang akan diserang oleh narc di saat persidangan adalah, yang pertama adalah hak asuh anak jikalau korban dan narc sudah memiliki anak. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara narc itu sendiri dengan korban. Dan yang ketiga tentunya baru harta gonogini ya. Dan yang menurut narc ini merugikan dia secara fisik dan psikologi. Perlu diingat dari awal nih narc akan memutar balikan fakta, akan memanipulasi dan selalu berakting bahwa dia adalah korbannya, bukan pelaku ya. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi narc di pengadilan? Semua yang akan saya sajikan ini kembali lagi dari websitenya HG Tudor atau YouTube channelnya HG Tudor. Ini ada beberapa hal dan semua yang dipersiapkan sifatnya adalah psikologis. Yang pertama, seperti biasa, narc hanya membutuhkan asupan emosi yang mereka dapat dari korbannya, entah berupa kemarahan, kesedihan, kekesalan ya. Dan gak cukup sampai situ saja, narc juga ingin mendapatkan asupan emosi dari semua instrumen yang ada di ruang sidang, entah itu hakim, jaksa penuntut, polisi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, persidangan itu merupakan panggung buat narc, merupakan suatu media untuk dia menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Dan di sini merupakan kesempatan bagi dia untuk manggung istilahnya ya. Jadi nggak akan menutup kemungkinan narc akan lebay gitu ya. Terus ya berakting berlebihan supaya dapat belas kasihan dari semua orang dan diperhatikan oleh semua orang. Dari mulai berjabat tangan, kemudian mengangguk, kadang-kadang ngelambai juga meskipun itu nggak perlu ya, menunjuk seseorang dan lain sebagainya, meskipun posisi dia sedang sebagai terdakwa atau tersangka, dan juga biasanya narc ini di pengadilan akan menunjukkan sikap yang berlawanan atau perilaku yang berlawanan hanya untuk mendapatkan, balik lagi, asupan emosi. Narc sebenarnya tidak suka untuk berada di persidangan ya, tapi untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan semua situasi dan biasanya akan menumpahkan semua kesalahannya ke korban dengan cara yaitu tadi, manipulasi. Kemudian narc ada di persidangan dengan tujuan, pastinya semua orang juga sama ya, untuk menang. Dengan merebut apa yang menurut mereka milik mereka. Bukan demi kebenaran, tapi dengan alasan untuk menunjukkan superioritas mereka ya. Kemudian narc mengabaikan otoritas semua orang atau instrumen yang ada di dalam persidangan. Narc menganggap semua orang yang bekerja di dalam ruang sidang levelnya selalu lebih rendah daripada narc itu sendiri. Entah dari mulai hakimnya lah, mungkin saksi ahlinya juga nggak ahli-ahli amat. Terus pokoknya narc ini merasa dia yang paling pintar. Nah, bagi narc semua bukti atau hal yang melawan dia dianggap bohong, fitnah, tidak nyata ya, dan juga dibuat-buat ya. Entah saksi ahli dibilang pembohong lah ya, atau hakimnya nanti dia bilang saya nggak setuju karena hakimnya disuap, padahal nggak gitu ya. Terus dibilangin misalnya polisinya korup ya, banyak hal nanti yang akan dilakukan oleh narc di ruang pengadilan. Narc hanya akan berdiri kalau dia mau, duduk kalau dia mau,
bicara saat dia mau, dan berdebat ketika dia mau. Kalau enggak ya dia nggak akan. Ya. Kemudian persidangan ini merupakan kesempatan bagi nark untuk memprovokasi, mengintimidasi, dan menghukum korban, ya, membalas korban. Yang dilakukan untuk mengendalikan dan menyerap asupan emosi korban. Balik lagi selalu ke situ ya. Nark akan memberikan tatapan yang mengintimidasi korban dan gak segan untuk menghampiri dan bicara langsung ke korban. Terus juga memotong pembicaraan, misalnya ketika korban sedang menerangkan atau menjawab pertanyaan. Dia gak akan segan-segan melakukan hal tersebut. Apapun yang sifatnya kontak langsung dengan korban, untuk mendapatkan asupan emosi dari korban, dia akan melakukannya. Ya. Nah ini tergantung dari tipe narknya ya. Ada nark sederhana, ada nark medium, dan juga ada nark kompleks. Kalau nark sederhana ini biasanya dia akan sulit untuk mengendalikan emosi. Entah dia akan teriak-teriak lah ya, atau melebih-lebihkan ya. Korban akan banyak menghadapi protes, argumentasi, perdebatan yang seringkali mengakibatkan sidang bisa direhatkan sebentar atau ditunda dan diproses lagi di lain waktu. Ini biasanya dilakukan oleh nark sederhana. Nark medium melihat persidangan sebagai panggungnya untuk mulai berakting bahwa dia adalah korban, mulai mencari simpati dari orang-orang di ruang persidangan. Dan aktingnya ini nggak tanggung-tanggung, bisa-bisa dia pura-pura sakit lah, pura-pura nangis, ya, pura-pura pingsan, ya, sampai pura-pura saya bisa nggak minta segelas air dan lain sebagainya. Pokoknya lebay, bye. Ya. Intinya mencari perhatian yang tujuannya memainkan emosi korban. Okay. Nah, sedangkan narkompleks, seperti kita tahu narkompleks ini ya memang kompleks ya. Narkompleks ini yang paling sulit dilawan ya, karena nark jenis ini punya pikiran yang jauh lebih ke depan dan lebih licik ya. Memiliki keinginan untuk mengendalikannya juga tinggi. Terus fokusnya juga selalu pada diri sendiri, ya iyalah semua nark juga begitu ya. Sehingga tidak segan untuk memanipulasi, menipu, memfitnah, mengeksploitasi pihak lain demi mencapai tujuan diri sendiri. Ya, dengan demikian pendekatannya biasanya akan lebih halus, lebih efektif, dan lebih sulit untuk dibuktikan. Gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih mindset dari nark tentang persidangan itu seperti apa. Nah, udah tahu seperti itu, apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai korban? Apa yang harus dilakukan oleh lawan dari nark itu sendiri? Yang pertama, pastikan sungguh-sungguh bahwa pengacara Anda itu memahami apa yang disebut dengan narcissistic personality disorder. Karena kalau tidak, NPD ini seperti ya konflik rumah tangga biasa. Sebenarnya ini berbeda sama sekali ya. Ini merupakan hal yang sangat penting. Kalau tidak, korban akan dianggap melebih-lebihkan permasalahan yang dipandang dari orang awam sebagai permasalahan rumah tangga biasa. Ya. Dan ini malah justru bisa jadi bumerang bagi korban, bumerang bagi kita sendiri. Pengacara yang kredibel untuk masalah ini juga harus paham ketika di persidangan mereka sedang dimanipulasi dan dipermainkan emosinya oleh nark. Karena ini pasti terjadi ya. Kalau tidak, pengacara akan justru berbalik membela nark. Pengacara Anda loh, pengacara korban ini bisa berbalik membela nark, bukannya membela korban, dan kadang meminta korban untuk mempertimbangkan lagi tuntutannya. Kita nggak mau itu ya. Kemudian pastikan semua saksi ahli dan kalau bisa semua instrumen hukum yang ada di persidangan betul-betul memahami apa itu narcissistic personality disorder dan pernah menangani kasus serupa sebelumnya. Nah, usahakan sampai di persidangan lebih awal, jauh lebih awal sebelum nark Anda datang. Mungkin sejam sebelumnya ya, karena besar kemungkinan nark melakukan manuver untuk memenangkan persidangan dengan cara liciknya sebelum kita datang, sebelum korban datang, dengan memanipulasi semua orang yang ada di sana. Dan juga di ruang konsultasi nantinya dengan pengacara Anda, usahakan gimana caranya supaya pembicaraan Anda tidak terdengar sampai keluar, apalagi kedengaran sama narknya ya. Ketika kita harus berdiri atau berjalan di area publik, nark nggak akan segan untuk mengintimidasi kita, mengintimidasi korban dengan hanya melihat ke arah korban, menghampiri dan juga berbicara kepada korban, berdiri di sekitar korban, atau bercanda dengan orang lain disertai tawa yang keras ya, hanya supaya membuat korban jengah dan kesal. Ya. Dan di ruang konsultasi duduklah
dengan mata atau tidak menghadap pintu atau jendela, supaya kita nggak bisa lihat siapa yang ada di luar, karena nark akan warawiri di situ mengganggu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan kita sudah mempersiapkan diri ya, tadi sudah tiba lebih awal dan bisa lebih fokus baik secara psikologis, mental, spiritual ya, semuanya, materi juga harus sudah siap. Jangan berharap pengacara nark akan memiliki perspektif sama dengan nark ya. Mereka sudah dimanipulasi dan istilahnya pengacara nark hanyalah senjata lagi atau alat yang dibayar oleh nark untuk mempermainkan emosi di persidangan. Kemudian selama persidangan usahakan duduk sejauh mungkin dengan nark, sejauh mungkin dari nark. Ya. Dan karena hanya dengan tatapan saja kita atau korban yang punya empati yang tinggi, ini bisa dengan mudahnya terpengaruh dan juga terkendalikan emosinya. Justru ketidakpekaan korban yang akan mempermainkan mindset nark. Jadi sebisa mungkin sebagai korban tidak usah memainkan emosi, tidak usah memberikan emosi atau luapan emosi ya. Dan dengan cara ini nark bisa bobol pertahanannya ya. Dan instrumen di ruang sidang juga bisa melihat bagaimana sebenarnya nark ini. Berikutnya, masih tersambung dengan poin sebelumnya bahwa dengan cara seperti ini biasanya nark akan berusaha mencari perhatian korban dengan cara bicaranya keras, ya, teriak-teriak, menghina dan lain sebagainya. Dan kepribadian inilah yang perlu diekspos. Jadi supaya semua instrumen hukum yang ada dalam ruang persidangan ini mengerti, tahu sebenarnya nark ini seperti apa sih, dia punya masalah kejiwaan apa sih. Jadi kelihatan di situ ya. Pinter-pinternya korban aja atau pinter-pinternya kita untuk tidak terpancing secara emosi. Nark akan berbuat apapun untuk membuat korban bereaksi. Ya, mereka akan menyebut kita sebagai pembohong lah, selingkuh lah, tukang selingkuh ya, orang gila lah, kurang waras, mudah marah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai korban bereaksi karena hal ini yang membuat nark bisa memenangkan sidang. Jadi jangan sampai ada reaksi emosi apapun. Nark akan selalu tahu bagaimana caranya memperoleh asupan emosi dari korban. Dan jadi sebisa mungkin korban jangan bereaksi. Ini yang akan membuat nark melemah dan akan berusaha mencari asupan emosi dari pihak yang lain. Ya. Nah, ketika menyajikan bukti, jangan pernah melihat nark. Jangan pernah melihat nark di ruang persidangan, kapanpun itu. Maupun pengacaranya, jangan pernah dilihat. Langsung aja ke orang yang berwenang. Mendingan langsung ngomong dengan pengacara. Ya. Kalau susah-susah amat, daripada kelihat, ya udah tunduk aja lah. Ya, atau lihat ke depan aja, nggak usah dilihat si narknya. Ya, karena itu seperti nggak penting ya, seperti nggak signifikan, seperti hal yang simpel atau sepele, tapi sebenarnya itu karena perbedaan psikologis. Yang satu adalah sukanya menyerap emosi, yang satu sukanya merasakan atau memberikan emosi. Jadi itu akan saling tarik menarik, bukan tarik menarik, justru akan istilahnya Anda akan sangat terserap emosinya, terserap tenaganya ya oleh nark ini. Padahal hanya lewat tatapan mata. Saat memberikan bukti, jangan menantang nark ataupun pengacaranya dengan pertanyaan kita sendiri, pertanyaan korban sendiri. Karena kembali, kalau kita bisa dijawab, kita kalah ya, ini akan menguntungkan si pihak nark ya. Berikan bukti dengan cara tanpa disertai emosi. Memang di ruang persidangan juga nggak boleh ada emosi. Jadi betul-betul poker face, datar aja, tanpa perasaan. Pastikan pengacara Anda mengerti bahwa diskusi antar pengacara, jadi pengacara Anda dan pengacara si nark, itu harus dilakukan secara empat mata di luar ruang konsultasi. Ya. Kemudian ini juga penting, bawalah satu orang teman Anda, entah saudara atau siapapun yang bisa betul-betul Anda percaya, terutama untuk menjaga kestabilan emosi kita. Ya. Selain itu, teman ini bisa dijadikan sebagai benteng antara korban dengan nark. Jadi si nark ini nanti akan hesitate, akan segan, akan ya agak malas gitu untuk mendekati Anda karena Anda sudah punya benteng tadi, yaitu teman Anda. Selalu tolak jika ada usaha dari nark untuk mendekati kita, terlebih lagi kalau korban atau kita sedang sendirian. Makanya perlunya teman tadi begitu ya. Tetap berada atau bicara dengan teman Anda supaya nark tidak bisa mendekat ya. Kemudian nark akan tetap berusaha mendekati, salah satunya dengan cara mengirim utusan, entah mungkin dia bawa teman ya,
hanya semata untuk mengganggu kita sebagai korban. Ya, kemudian juga tips yang lain, segarkan pikiran dan emosi Anda sebelum berhadapan dan memasuki ruang sidang. Harus bisa tetap bertahan seburuk apapun kondisinya di dalam ruang sidang, tidak menunjukkan emosi. Bikinlah poker face tadi ya, seperti robot, jadi kayak nggak ada emosinya. Jangan nangis, jangan sedih, jangan ketawa, datar aja, jangan perlihatkan emosi. Karena emosi itu betul-betul merupakan asupan energi bagi narc. Kemudian narc akan tetap mengganggu korban dengan cara apapun. Selain tadi udah kirim utusan ya untuk mengganggu kita, dia juga bisa aja pura-pura kasih catatan, kasih message. Dia kasih tulisan di kertas, kemudian minta tolong utusannya tadi atau minta tolong orang lain untuk menyampaikan ke kita. Jangan pernah diambil dari siapapun itu, meskipun dari narc, meskipun bukan dari narc. Lebih baik sampaikan ke pengacara Anda ya. Jadi Anda betul-betul isolated, benar-benar sendiri, tidak ada gangguan dari catatan manapun, tidak ada gangguan, jadi benar-benar sendiri, tidak ada gangguan dari pihak manapun, apalagi dari narc ya, supaya pikiran Anda tetap clean, emosi Anda juga tetap bersih dan terjaga. Oke. Nah, saya nggak tahu di ruang persidangan ini handphone ini merupakan alat yang boleh di utak-atik atau diharuskan untuk di silent atau dimatikan ya. Tidak menutup kemungkinan anak Anda akan menghubungi Anda hanya untuk mengganggu. Kayak anak kecil ya. Jadi hanya untuk miss call ya, hanya untuk ganggu Anda aja di dalam ruang persidangan. Nah, untuk menghindari ini jangan lupa untuk mematikan handphone juga. Dan apapun catatan yang berada atau yang berasal dari luar, biarkan pengacara Anda yang baca ya, jangan pernah diterima, apalagi kalau misalnya dari narc. Adalah biarkan narc membela dirinya sendiri, jangan terpengaruh. Kita tetap harus diam, sudah saatnya dibalik ya, kita yang memberikan silent treatment ke narc. Dan karena dengan begini ruang persidangan akan menilai dengan sendirinya ya, monster macam apa yang ada di lawan Anda ya. Kemudian ketika meninggalkan ruang persidangan, pastikan narc dulu yang pergi sampai jauh, sampai pulang kalau bisa ya. Jadi Anda harus tetap stay di ruang persidangan atau di tempat tersebut. Baru setelah agak lama kita bisa meninggalkan tempat. Ya, ini untuk menghindari apabila kita duluan pergi, narc akan melakukan manuver lain, akan memanipulasi pihak-pihak lain yang ada di sana ya. Kemudian yang terakhir juga hindari update-update, sudahlah ya, nggak usah diupdate, namanya juga perceraian, perpisahan dengan pasangan, nggak usah diupdate di sosmed. Ya, ini selain kurang etis juga untuk pribadi kita, ini juga merupakan suatu asupan emosi bagi narc. Dan nggak tahu, namanya narc, dia punya pikiran yang out of the box yang kadang-kadang kita nggak nyangka gitu ya. Jadi untuk menghindari itu lebih baik lock aja sosmednya, nggak usah update macem-macem tentang persidangan. Oke, segitu dulu video hari ini. Semoga lancar persidangannya. Misalnya merasa video ini bermanfaat, silakan kalau mau di-share. Jangan lupa juga subscribe dan juga like ya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah seperti biasa, love yourself first.